9 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama Penuh Pintar TKI Cerdas. Seneng banget ya. Sekarang Yanti sudah pokoknya seneng banget dan seneng banget. Oh ya, gimana nih buat sahabat TKI? Semoga selalu dalam keadaan sehat, juga semoga diberikan umur yang panjang. Amin. Nah, setiap kali Yanti membuat video, pasti Yanti selalu memberikan info-info seputar TKI. Nah, sekarang Yanti di sini sambil bekerja ya. Ya, inilah aktivitas Yanti sehari-hari di sini. Nah, tapi Yanti tetap semangat memberikan info-info seputar TKI-nya. Tapi yang pasti khususnya ini untuk TKI Taiwan. Nah, dalam video kali ini langsung aja Yanti membuat videonya, yaitu layanan konsultasi sebelum meninggalkan Taiwan. Tapi jangan lupa sebelum nonton videonya di like, di subscribe, dan di share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali Yanti upload video. Layanan konsultasi sebelum meninggalkan Taiwan. Nah, ini khususnya untuk TKI yang pulang merasa bermasalah atau tidak ingin pulang tapi dalam keadaan pemaksaan atau gimana. Nah, kita bisa melakukan konsultasi. Hal yang pertama, konsultasi yang pertama yang bisa dilakukan itu apa sih? Kalau TKA, tenaga kerja asing ya, ini khususnya untuk Indonesia, merasa curiga dan kepentingannya sebelum meninggalkan Taiwan, bisa melakukan pengaduan atau konsultasi. Tapi Yanti yakin sekarang di Taiwan penanganannya sudah sangat luar biasa ya bagi TKI gitu ya. Yanti juga ikut senang karena seperti apapun TKI tenaga kerja Indonesia di Taiwan ini sangat dilindungi. Nah, itu layanan dan konsultasi yang pertama. Terus layanan yang kedua itu apa sih? Menuju counter pelayanan melakukan pengaduan. Petugas pelayanan memberikan konsultasi pengaduan. Nah, karena di Taiwan ini sebelum meninggalkan pun itu memiliki call center yang bisa kita hubungi. Nah, sebelum kita meninggalkan, ketika kita ada masalah, kita bisa menghubungi call center, dan itu call center itu bisa memberikan konsultasi tentang pengaduan kita, dan kita itu ketika memiliki masalah ya. Ini yang kedua. Terusan layanan konsultasi yang ketiga itu apa sih yang bisa dilakukan di Taiwan? Menuju ruang konsultasi memberikan penjelasan yang akan dicatat dan dianalisa oleh petugas. Nah, ini di sini sudah ada aturan-aturannya. Kita diarahkan ke ruang konsultasi. Jadi buat sahabat TKI, khususnya TKI Indonesia yang ada di Taiwan, jangan pernah takut ketika kita memiliki masalah. Nah, oh iya, Yanti memegang alat ya. Karena ini emang benar-benar Yanti menyelangkan waktu untuk membuat video. Terus layanan konsultasi yang keempat itu apa sih yang bisa dilakukan sebelum kita meninggalkan Taiwan? Membantu TKA mengerti masalah dan menghubungi agensi atau majikan atau pihak berwenang untuk menangani masalah. Kalau kita di Taiwan tidak melanggar hukum, kita jangan pernah takut, karena seperti apapun ketika kita tidak melanggar hukum, ya kita bisa tetap bertahan di Taiwan. Nah, itu seperti itu. Jadi ya setelah kita mediasi, ya kita akan diarahkan dengan agensi, dengan majikan, dan kita akan diarahkan ke pihak yang lebih berwenang. Apakah masalah kita
masih bisa ditangani atau seperti apa. Nah, itu seperti itu. Terus layanan yang kelima, perselisihan diselesaikan di tempat dan bisa meninggalkan Taiwan. Nah, ini bagi yang ingin pulang ya. Jadi masalah itu benar-benar harus diselesaikan baru kita bisa meninggalkan Taiwan. Buat sahabat TKI, kita harus hati-hati ya. Ketika kita meninggalkan Taiwan, kita masih memiliki batas waktu kerja di Taiwan. Nah, kita harus tahu apakah kita meninggalkan Taiwan suatu saat nanti kita bisa datang lagi ke Taiwan atau kita di blacklist. Itu pun kita harus hati-hati dan kita harus tahu. Itu yang kelima. Terus layanan yang keenam, jika masalah tidak bisa diselesaikan, bisa melalui atau memakai jalur negosiasi perselisihan selanjutnya. Nah, kita harus negosiasi dengan agensi, dengan majikan, ya dengan masalah terkait yang sedang kita hadapi. Jadi, buat sahabat TKI, khususnya yang ada di Taiwan, ketika kita emang benar-benar masih ingin berada di Taiwan, ataupun ingin meninggalkan Taiwan, ya sama dengan yang kelima tadi, suatu saat ingin datang lagi ke Taiwan, ya kita harus perhatikan itu. Nah, itu layanan konsultasi sebelum meninggalkan Taiwan. Nah, jadi buat sahabat TKI yang masih ada di Taiwan ini khususnya ya, semangat terus ya, bekerja ya demi masa depan. Masa depan bakal hidup di Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri loh, untuk mencari duit di Indonesia dan perekonomian di Indonesia seperti apa, ya kita udah tahu lah ya, itu seperti itu. Jadi ya buat sahabat TKI, semangat aja ketika ingin pulang ke Taiwan, mengalami masalah atau curiga kita tidak aman atau takut tidak bisa balik lagi ke Taiwan, mungkin ketika ada sedikit masalah atau apa, ya kita bisa melakukan pengaduan dan konsultasi. Dan tadi 6 pengaduan dan konsultasinya itu seperti tadi. Nah, dalam kesempatan kali ini Yanti hanya bisa berbagi video itu. Nah, pesan-pesan Yanti buat penonton pintar TKI cerdas. Semangat dan selalu semangat, manfaatkan waktu dan kesempatan agar kita bisa pulang membawa kesuksesan. Jangan sampai kita sudah bekerja bertahun-tahun di Taiwan dan kita pulang ke Indonesia diperbudak sama orang lagi. Sebisa mungkin kita bisa memperkerjakan orang di Indonesia. Kita nggak tahu dengan usaha apa, ya kita belajar dari sekarang. Memanfaatkan waktu dengan bekerja sambil belajar untuk bekal hidup di Indonesia. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.